Mohon izin saya meninggalkan Ya, Zoom. mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Tadi sudah dibahas ya, sudah jelas foto voice itu seperti itu. Nah, sekarang silakan diisi matriksnya untuk penelitian kita. Ya, kita lihat judul-judul ya. Judul-judulnya itu harus ada variabel, minimal 2 variabel. Bisa dari artikel-artikel yang sudah Ibu berikan kemarin, dilihat lagi judulnya, oh ini begini, judulnya, membuat judul harus seperti itu, atau bisa cari artikel-artikel lain yang lebih sesuai dengan minat kita, yaitu judul. Kemudian dalam matriks itu kan ada pertanyaan penelitiannya, tujuannya dulu ya, tujuannya kita mau meneliti ini apa. Seperti tadi di foto voice, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi educational educational apa gitu tadi Ibu lupa. Nah, itu tujuannya. Kemudian tujuan itu kalau research question-nya tinggal nanti dengan bentuk pertanyaan. Kemudian itu hanya satu ya. Boleh satu pertanyaan itu maksimal 2 lah. Ya, jadi jangan banyak-banyak pertanyaan penelitiannya. Ya, maksimal 2 sudah cukup. 1. Kemudian teori-teorinya silakan dari variabel apa saja dan menurut siapa. Kemudian baru research metodologinya. Nah, pertama kan desainnya. Desainnya mau apa nih di dalam matriks itu? Untuk penelitian kita, apakah saya mau naratif aja atau mau case study aja? Ya, jadi pelajari lagi artikel-artikel yang kemarin. Oh, kalau case study begini, kalau naratif begini, foto voice begini, action research begini. Nah, itu kita tentukan di desainnya. Kemudian partisipannya siapa nih? Apakah nanti pada saat saya PLP melakukan penelitiannya ataukah sebelum PLP? Nah, kalau sebelum PLP siapa nih? Apakah siswa SMP, siswa SMA, atau siapa? Atau teman kita pre-service. Nah, itu partisipansnya. Kemudian masalah berapa banyak partisipan itu silakan saja ya, itu bebas. Tidak, misalkan sekarang saya masih bingung nih berapa orang, tulis aja, misalkan 3 boleh. Kemudian setelah itu pengumpulan datanya mau pakai apa nih? Ya, kalau tadi pengumpulan data ini kaitannya dengan instrumen, nanti pembuatan instrumen, kalau misalkan kuesioner, pengumpulan datanya saya mau kuesioner sama jurnal misalkan. Jurnal di sini kan maksudnya tulisan-tulisan yang dikumpulkan. Kalau misalkan naratif itu kan biasanya jurnal, ya, jurnal dari cerita-cerita kita, kisah-kisah kita, ya, itu merupakan data collection-nya. Atau misalkan saya mau observasi pengumpulan datanya, data collection-nya, ditambah dengan interview. Nah, ini pengumpulan datanya juga maksimal 2 saja, jangan banyak-banyak. Ya, jadi pertanyaan penelitian 2, kemudian 1 juga tidak apa-apa, penelitian asal jelas maksimal 2, kemudian data collection juga maksimal 2, jangan banyak-banyak. Kemudian nanti data analisis, nah di dalam penelitian yang foto voice tadi, itu data collection-nya kan dia documentary. Nah, documentary itu bisa diperoleh dari jurnal ya. Dia mengambil jurnal yang ditulis oleh dan fotograf ya, fotograf kemudian jurnal. Itu data collection-nya. Kemudian data analisisnya tadi dia memakai apa ya Ibu lupa. Yaitu itu analisis, bisa dengan discourse analisis ya. Kalau tadi dengan nah di situ ada konteks, terus jelaskan penelitian ini akan dilakukan di mana nih? Apakah di SMA, di sekolah mana? Tapi tidak usah disebutkan tertentu. Misalkan di SMA 2, nah jangan. SMA negeri di Bogor ya. Kemudian kita pesertanya itu konteksnya seperti apa, misalkan ini sekolah swasta atau sekolah negeri ya, kemudian karakteristik sekolahnya bagaimana, misalkan siswanya yang
gitu ya. Itu untuk konteksnya atau research site-nya. Kemudian data collection, data analysis. Kemudian nanti instrumen, akan ada pemaparan juga dari Pak Yusuf bagaimana membuat instrumen, gitu ya. Nah, jadi tidak perlunya untuk mengisi matriks itu, yang sulit adalah topik jadikan penelitian untuk skripsi itu seperti apa. Nah, itu yang biasanya kadang-kadang kita bingung ya, saya mau meneliti apa nih, mau seberapa penelitian saya mengenai apa, nah gitu. Jadi makanya banyaklah baca dari artikel-artikel, jangan baca dari skripsi. Misalkan saya mencari skripsi di universitas ini, nah ada kadaluarsa, maksudnya seperti tadi Ibu menemukan salah satu skripsi judulnya mengajarkan writing melalui foto voice. Nah, foto voice di situ beda dengan foto voice yang kita terapkan barusan. Kalau mengajar writing dengan foto voice di situ sebagai media pembelajaran. Dan jangan yang itu pilihnya, ya. Jadi yang dimaksud foto voice di sini adalah metodologinya, research methodnya, ya. Jadi di situ juga tidak hanya bagaimana foto, kemudian bagaimana exploring foto. Nah, itu yang dijadikan inti daripada foto voice method. Ya, gitu. Jadi jangan skripsi, apalagi skripsi universitas ini, kadang-kadang topik-topiknya sudah tidak relevan dengan artikel-artikel, sedangkan kita targetnya adalah kepada yang zaman sekarang, zaman now ini ada di artikel-artikel. Ya. Jadi kalau mau mencari topik-topik yang kekinian itu ada di artikel, dan artikelnya itu biasanya artikel luar. Ya. Di artikel luar itu banyak yang bisa banyak menginspirasi kita ya untuk melakukan penelitian. Dan jangan juga terlalu sulit ya penelitiannya. Jangan yang di luar kemampuan kita. Begitu. Oke, begitu ya. Nah, untuk template daripada proposal dan contoh proposal itu sendiri akan Ibu kirim lewat WA nanti ya. Kemudian satu lagi adalah UTS, soal-soal untuk UTS. I will tell you later mau seperti apa UTS-nya. Nanti akan Ibu informasikan juga di grup ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan, Via. Untuk pembuatan skripsi, apakah partisipannya itu bisa diganti dengan buku, misalnya meneliti tentang buku ajar bahasa Inggris? Boleh. Dari SD, apakah bisa begitu, Bu? Bisa. Itu istilahnya bukan partisipan, tapi data sources. Ya, kita pakainya data sources. Boleh. Jadi kalau Via mau menganalisis buku, itu berarti data analisisnya pakai konten analisis. Kemudian partisipannya bukan partisipan lagi, tapi data sources pakainya istilahnya. Boleh. Boleh, Via. Jadi tidak ada partisipannya ya, Bu? Tidak ada. Dari data sources-nya itu sendiri? Ya, data sources saja. Nah, baik, itu ya berarti Via harus cari-cari textbook analisis misalkan. Ya, atau apa. Nanti artikelnya bagaimana, research metodologinya di situ seperti apa. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi silakan kalau misalkan yang dijadikan objek penelitiannya adalah benda mati, nah maka itu bukan partisipan, maka itu data sources saja. Misalkan dari pidato-pidato atau koran atau buku, itu data sources. Kalau orang baru participants. Oke, ada lagi? Any more question? Sudah jelas ya? Yes. Sudah jelas? Kalau sudah jelas. Nanya, Bu. Naya? Oh, oke, boleh. Silakan. Kalau misalnya untuk topik atau judul buat proposal itu perlu ACC dari dosen atau gimana, Bu? Itu nanti. Ya, nanti di mata kuliah seminar proposal nih.
Kalau yang sekarang tulis saja dulu. Ya, yang sekarang tulis saja dulu, baru nanti di seminar proposal itu baru harus sudah ACC oleh dosen. Nah, oleh karena itu boleh juga dari sekarang misalkan tanya-tanya dosen, boleh, tidak apa-apa. Silakan tanya-tanya ke dosen, Bu atau Pak, ini saya judul ini untuk skripsi gimana nih? Boleh tidak? Boleh. Boleh bertanya dari sekarang, boleh. Tapi nanti akan ada saatnya bahwa judul kita itu harus sudah di-ACC oleh dosen pada saat mata kuliah seminar proposal. Nah, kenapa tidak sekarang? Nah, sekarang juga sebetulnya oleh Ibu diseleksi juga ya. Jadi nanti setelah dari matriks itu, Ibu lihat-lihat, oh ini judulnya begini-begini, nanti Ibu sarankan harus begini. Nah, itu dari tahap 1 adalah dari Ibu ya sebagai pengampu mata kuliah research. Nanti tahap 2 di seminar proposal baru digodok lagi judulnya. Oleh karena itu, biasanya judul seperti apa biasanya yang suka di ACC? Yang pertama, tidak ada improving gitu ya. Jadi misalkan penggunaan ini to improve bla bla bla, jangan ya. Karena itu improving itu hasilnya itu fallacy ya. Kesalahan yang logical fallacy, kesalahan secara logis, tidak mungkin kita mengajarkan orang mahasiswa dalam waktu 2 bulan langsung meningkat kemampuannya. Nah, itu tidak mungkin. Jadi yang pertama adalah jangan menggunakan kata improving ya. Kemudian jangan meneliti sesuatu yang improving. Yang kedua adalah penggunaan media yang sudah kadaluarsa, misalkan flashcard, misalkan apalagi ya. Itu yang sudah lama ya tidak dipakai. Nah, sekarang jangan lagi karena kan sekarang zaman teknologi. Nah, jadi kadang-kadang dosen itu lebih prefer kepada sesuatu yang berbau teknologi, ya. Kemudian sesuatu yang baru-baru, ya, judul-judul yang baru, begitu. Gitu ya. Siapa tadi? Bu. Ini. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan silakan judulnya yang baru-baru atau silakan yang dari artikel luar itu yang tahun 2000 sampai sekarang. Ya, kemudian teacher identity dan sebagainya, itu kan banyak. Ada lagi? Oh, Ibu berarti ini buat latihan aja ya, Bu ya? Yang ini bukan buat latihan. Dari sekarang, judulnya, ya, kemungkinan kesananya itu tidak akan ada masalah. Jadi kita jangan asal memilih judul gitu, jangan. Harus dipikirkan dari sekarang. Karena kalau sekarang lolos, itu kesananya insya Allah tinggal melanjutkan. Tapi kalau dari sekarang asal-asalan milih, itu asal-asalan bikin judul, asal-asalan bikin proposal, itu nanti kesananya harus mulai dari awal lagi. Jadi mendingan dari sekarang kita fixkan, kita seriuskan, ya, supaya nanti pada saat seminar proposal sudah tidak ada masalah lagi, kita sudah lebih maju dari teman-teman. Misalkan teman-teman masih bingung, masih membuatnya asal-asalan. Nah, kalau kita sudah fix itu kan sudah membuatnya serius, maka di seminar proposal tinggal langsung bimbingan dengan pembimbing. Ya, kalau sudah bimbingan dengan pembimbing itu kan sudah enak, sudah on the track. Tapi kalau dari sekarang masih asal-asalan, nanti kecapean lagi di seminar proposal, mulai lagi dari awal, dari awal, menulis dari awal. Jadi bimbingannya terlambat juga. Di akhir-akhir baru dia bimbingan. Sedangkan di akhir seminar proposal itu harus diseminarkan. Nah, kalau sudah diseminarkan, kemudian masih belum fix, masih bingung, nah maka ketinggalan banyak itu. Ya, waktunya sudah terbuang banyak. Begitu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Fatima, iya. Jadi harus mulai dari sekarang diseriuskan. Ibu, maaf mau nanya. Ya, silakan. Kalau untuk metodologinya itu berpengaruh nggak sih, Bu, sama judul kita? Jadi, kita nentuin metodologi dulu atau judul dulu? Kita judulnya dulu. Judul dulu, karena yang sesuai dengan interest kita apa nih?
saya mau meneliti speaking nih, saya tertarik dengan speaking. Oh, saya cari-cari nih artikel-artikel speaking. Kemudian speakingnya dengan apa? Atau saya tertarik dengan pre-service teachers. Ya, pre-service teachers-nya itu apanya yang akan kita ini. Baru kita tentukan metodologinya apa. Ya, jadi yang pertama dulu. Yang kedua baru kita tentukan desainnya mau apa. Gitu ya, Lilis. Iya, Miss. Tapi ada perbedaan nggak, Miss, untuk judul kayak misalkan saya milih naratif inquiry. Nah, itu berpengaruh nggak sih, Miss, ke judulnya? Atau kalau ada perbedaan nggak sih dari untuk judul skrips, untuk judul buat case study atau naratif inquiry tersendiri? Ya, biasanya kalau untuk naratif itu biasanya judulnya hanya ditambahkan di experience of apa ya, atau explain apa gitu ya. Kadang-kadang tidak begitu kentara juga judulnya ini, metodenya ini ya, kecuali kalau memang di judulnya akan dicantumkan narrative inquiry on apa gitu ya, bla bla bla. Nah, itu sudah jelas, oh ini naratif. Tapi kita lihat aja esensinya. Oh, saya misalkan kita tentukan, oh saya mau exploring, saya punya judul ini nih. Apa yang akan saya inginkan dari judul ini? Oh, saya mau misalkan speaking dengan anxiety. Apa ini? Saya mau pakai naratif nih dengan judul ini. Nah, terus apa yang menjadi fokus dari naratif? Kalau naratif kan exploring essence-nya. Nah, jadi saya mau mengeksplor bagaimana si mahasiswa ini dalam mempelajari speaking, pengalamannya bagaimana, apakah punya anxiety dan sebagainya. Nah, kemudian dia explore pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, itu baru narrative inquiry. Atau kalau misalkan saya mau foto voice tadi ya, kalau di foto voice, nah pada saat speaking itu dia foto-fotonya. Jadi si peserta itu kita meminta mereka untuk memfotokan bagaimana pada saat mereka belajar speaking itu bagaimana. Ya. Kemudian yang anxiety-nya itu seperti apa. Nah, foto-foto itu yang akan dijadikan data untuk kalau foto voice gitu. Atau mau misalkan, oh saya mau case study dengan judul ini speaking dengan anxiety. Nah, kita explore anxiety-nya tidak dengan melalui jurnal ya. Tapi kita misalkan dengan observasi ya, kita observasi pada saat pada saat seorang guru mengajar, kemudian kita lihat ekspresi siswa ya pada saat mengajar, oh dia mengalami anxiety-nya, oh begini. Nah, itu bisa case study. Tapi ada juga begini, ada yang naratif case study. Jadi naratif dengan study itu disatukan. Memang tidak terlalu kentara antara naratif dan case study. Jadi kalau case study itu kan kasus sebetulnya. Ya, studi kasus dimanapun, dan banyak juga penelitian yang menggabungkan case study naratif. Ya. Kemudian kalau foto voice tadi dengan action research, ya. Ada juga yang foto voice case study. Jadi case study itu sebenarnya studi kasus. Jadi banyak juga yang yang case study itu digabung dengan naratif. Tapi memang case study itu yang umum, ya. Jadi kita akan meneliti sesuatu yang umum, ya. Kemudian, tapi kalau naratif itu memang khusus sekali prosedurnya, terutama data analisisnya. Jadi silakan Lilis coba sama Lilis ya. Saya judul dulu nih. Lilis menentukan judul ini. Nah, dari judul ini apa yang ingin Lilis cari? Saya punya judul ini, saya mau mencari ininya. Nah, oke, Lilis sudah mendapatkan yang mau dicari adalah A-nya. Nah, kemudian Lilis tanya, bagaimana saya memperoleh A ini? Nah, kalau misalkan memperolehnya melalui foto, maka foto voice yang diambil. Kalau memperolehnya dengan prosedurnya secara experience one, berarti itu naratif. Gitu ya, Lilis. Iya, Mem. Makasih banyak, Mem.
Coba-coba misalkan, oh saya judul ini. Atau misalkan coba misalkan Lilis mau menentukan dari desain dulu. Saya mau naratif nih. Nah, baru Lilis cari misalkan referensi-referensi, langsung aja tulis narrative inquiry in ini. Jadi intinya banyaklah baca-baca artikel-artikel yang sesuai dengan minat kita. Nah, itu kita terinspirasi dari gitu ya. Jadi ini pembuatan ini adalah hal yang serius ya, karena mulai dari sini kalau kita fix sudah sini itu ya skripsinya akan cepat selesai. Tapi kalau dari sini asal bikin, nah itu yang biasanya mahasiswa menjadikan lama ya, karena dia bingung dengan judul dan sebagainya karena tidak serius. Begitu. Oke, karena sudah ada ya. Kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan UTS, Ibu akan informkan. Kemudian minggu ke-8 baru kita mendiskusikan matrik ya. Minggu ke-8 Anda harus sudah selesai dengan matriks ya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Yeah, see you after next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak.